Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali pagi hari ini kita boleh sama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi rema bagi kita untuk kita berjalan di sepanjang hari ini. Baik, pagi hari ini saya berikan judul renungan kita dalam mencari yang lebih baik. Pertanyaannya bagi kita pagi hari ini adalah, apakah yang lebih baik daripada hidup yang telah dianugerahkan Tuhan bagi orang percaya? Bapak Ibu yang terkasih, dengan tegas Daud mengatakan bahwa kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup itu sendiri. Ya, kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-63 ayat ke-4. Firman Tuhan berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Mengapa demikian? Sesungguhnya banyak orang yang mengisi hidupnya untuk kesenangan pribadi, ya, di mana mereka merasa bahwa hidup itu adalah miliknya sendiri, ya, di mana dapat diisi dengan apa yang dianggap menguntungkan dan menyenangkan. Sehingga banyak orang hari-hari ini hanya berpusat dengan apa yang memuaskan diri sendiri. Ya, mereka tidak lagi mencari apa yang baik dan yang benar. Tapi pagi hari ini Tuhan mengajarkan kita oleh firman Tuhan bahwa kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup itu sendiri. Amin. Nah, yang baik dan yang benar hanyalah apa yang bersumber pada kasih setia Allah. Ya, di mana tubuh jiwa Daud merindukan Allah baik pagi maupun malam. Ya, di dalam Mazmur 63 ayat yang kedua sampai yang ketiga, firman Tuhan berkata, ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, adakah kita memiliki kerinduan hati yang mendalam kepada Tuhan? Kerinduan Daud kepada Tuhan tidak hanya digambarkan seperti tanah yang tandus dan kering, tetapi Alkitab menuliskan pula seperti rusa yang merindukan aliran sungai. Amin. Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat kedua sampai 3, firman Tuhan berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya, seekor rusa Bapak Ibu pasti tidak dapat menahan dirinya apabila ia sudah haus akan air. Bahkan rusa-rusa itu pun tidak peduli terhadap bahaya yang mengancam kehidupan mereka. Mungkin ada binatang buas, ya, ketika dia sudah haus, ia ingin menikmati kesejukan air itu, tetap berusaha. Begitu pula kerinduan hati Daud kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menahan atau menghalangi dia untuk bertemu dengan Tuhan. Hal ini bukan karena Daud sebagai raja, ya, sehingga tak ada seorang pun yang menghentikannya niatnya untuk dia datang kepada Tuhan. Tetapi itu karena kekuatan cintanya yang luar biasa kepada Tuhan. Ada kerinduan di dalam hatinya, ya. Kalau kita melihat bagaimana seperti Zakheus ketika Yesus segera lewat, ada kerinduan. Ya, dia meninggalkan apa yang menjadi zona nyamannya, tetapi dia mencari Tuhan. Begitu pula Daud. Ya, itu sebabnya marilah kita pun memiliki hati yang rindu, haus dan lapar kepada Tuhan. Selagi ada kesempatan, mari kita kejar hadirat Tuhan. Ya, karena firman Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ke-6,
Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Itu sebabnya Bapak Ibu, Tuhan ajarkan kita pagi hari ini mencari yang lebih baik. Apa yang lebih baik yang Tuhan rindukan bagi kita adalah mencari Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bahkan Daud bertekad memuji Tuhan seumur hidupnya. Jadi dalam Mazmur 63 ayat yang ke-8 berkata, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dalam naungan sayapmu aku bersorai. Sorai. Tuhan rindukan bagi kita semua yang hadir, yang mendengarkan renungan ini pagi hari ini, supaya ada kehausan yang dalam untuk hidup dalam persekutuan yang erat dan intim dengan Tuhan. Ya, karena ini memungkinkan kita untuk kita melihat dan mengalami kekuatan dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 63 ayat yang keempat berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup itu sendiri, sebab bibirku akan memegahkan engkau. Ya, Daud tahu apa yang terpenting di dalam kehidupannya sehingga ia bisa melakukan apa yang baik dan yang benar. Jangan mencari hal-hal yang sia-sia, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yaitu hal-hal yang berpusat kepada diri sendiri. Jangan sia-siakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Hidup akan semakin berat kita, dimana ketika kita kesampingkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebabnya binalah hubungan yang semakin intim dan semakin erat dengan Tuhan, agar kita bisa melihat dan mengalami kekuatan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Ya, sekalipun ada musuh atau masalah yang menghadang kita, kita akan ditolong oleh Tuhan, dibela Tuhan ketika kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebabnya pagi hari ini binalah hubungan dengan Tuhan melalui berdoa dan membaca firman-Nya secara teratur, agar apa yang lebih baik daripada hidup ini, yaitu kasih setia Tuhan, dapat kita rasakan dan alami terus menerus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan, di mana Engkau mengajarkan kami untuk kami mencari yang lebih baik. Yang lebih baik dalam kehidupan kami hanya mencari Tuhan, dan kasih setiamu lebih baik daripada hidup kami. Sebabnya biarlah kami sering tetap membangun hubungan kami dengan Tuhan, sehingga kasih-Mu dan kesetiaan-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini, tuntun kami untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Immanuel yang menyertai kehidupan kami, yang menuntun kami untuk kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin.